إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام. إذا قلت لسائبك يوم الجمعة والإمام يخطب عن صفة الرؤوس أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وينصرهم على أمور الدين. رب اهدم لنا بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa khotib mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Idul Adha atau Yaumun Nahar, hari raya kurban. Lalu hari ini kita dipertemukannya dengan hari raya pekanan Yaumul Jum'ah, yang juga disebut Yaumul atau Sayyidul Ayyam. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat Allah itu. Sesungguhnya tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan berada di jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kemenangan, dinul Islam. Hari kurban atau adiyah bermula sejak zaman Nabi Ibrahim, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya sekaligus satu-satunya saat itu, yaitu Ismail. Ketaatan Ismail dan keteguhan hati Ibrahim telah terbukti dengan kesungguhan menjalankan perintah Allah itu, meskipun secara manusiawi pasti sangat berat di hati. Maka di saat leher Ismail telah siap, seketika itu Allah menggantikannya dengan seekor domba. Seperti itulah kemudian umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ibadah kurban sesungguhnya mengandung hikmah yang dalam. Ia mengandung dimensi spiritual sekaligus dimensi sosial. Ia mendekatkan hamba kepada Allah sekaligus membuatnya peduli kepada sesama. Dengan daging yang dibagikan kepada orang miskin sebagai bentuk meringankan beban dan mengembirakan mereka, daging kurban juga boleh dibagikan kepada orang yang kaya untuk melembutkan hati mereka dengan harapan
mereka pun terpanggil untuk menyantuni sesama sekaligus mengokohkan keimanannya. Jika hikmah seperti itu dicapai dengan kurban, dengan menyembelih hewan seperti unta, sapi dan kambing, dan membagikan kepada sesama, sesungguhnya semangat yang sama juga harus kita miliki, baik ketika Idul Adha kita berkurban atau tidak, yaitu semangat untuk peduli pada sesama, semangat untuk menebar kemanfaatan kepada sesama manusia. Spirit itu spirit untuk mengorbankan sesuatu yang berharga demi kejayaan agama. Semangat berkurban harus dilanjutkan pada setiap masa, setiap bulan, setiap satuan waktu kehidupan. Karena selain kata adiyah atau kurban, dalam Islam kita juga dikenalkan kata-kata at-tadiyah atau pengorbanan. Spirit kurban yang dilanjutkan dalam setiap bagian kehidupan itu tidak lain adalah at-tadiyah atau pengorbanan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Dr. Abdul Halim Mahmud, salah seorang ulama besar Timur Tengah, dalam kitabnya Rukun At-Tadiyah menjelaskan bahwa dijadikannya pengorbanan atau at-tadiyah sebagai salah satu sunnah Islam karena 4 hal. Yang pertama, bahwa setiap langkah dalam beramal karena Islam selalu membutuhkan pengorbanan atau disunatkan adanya pengorbanan di sana jika tidak sampai pada aturan wajib. Kemudian yang kedua, bahwa antara at-tadiyah kurban dan at-tadiyah pengorbanan tampak jelas keterkaitannya. Hubungannya sangat kuat karena keduanya merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa masing-masing antara kurban dan pengorbanan mewujudkan adanya tolong-menolong antara kaum muslimin, menyatukan dan melindungi mereka. Kemudian yang keempat, bahwa masing-masing antara kurban dan pengorbanan keduanya menghasilkan kebaikan bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran surah Al-Hajj ayat 77. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sejak Islam dikumandangkan, sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah, sejak saat itu pula sejarah pengorbanan itu dimulai. Baik pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, hingga pengorbanan nyawa dilalui oleh generasi pertama umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda kaum muslimin Khadijah radhiyallahu anha, yang semula termasuk orang yang paling kaya di Mekah. Mereka hidup sederhana karena harta-hartanya digunakan untuk bekal dakwah, juga menyelamatkan kaum mukmin dan menolong mereka yang kekurangan. Demikian juga dengan Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan budak-budak muslim dengan uangnya sendiri. Pengorbanan waktu juga dilakukan oleh seluruh sahabat untuk tidak satu pun di antara mereka yang memeluk Islam kecuali setelah itu segera mengorbankan waktunya untuk belajar agama Islam, menyiarkan ilmunya kepada orang lain. Tidak satu pun di antara mereka yang memeluk Islam kecuali setelah itu segera mengorbankan waktunya untuk membela agama Islam yang mulia ini. Para sahabat juga mencurahkan segala potensi akalnya untuk bagaimana memperjuangkan Islam dan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Bahkan pengorbanan nyawa juga menjadi hal yang mudah dijumpai pada generasi pertama umat Islam. Mulai dari Sumayyah dan suaminya yang menjadi syuhada pertama karena dibunuh kafir Quraisy lantaran tidak mau kembali kepada jahiliyah. Tidak terhitung banyaknya jumlah syuhada sejak perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq dan perang-perang berikutnya. Karakter para sahabat itu adalah
menyambut seruan jihad dengan siap mengorbankan nyawa mereka menjadi syuhada fi sabilillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di negeri ini kita tidak menjumpai jihad fi sabilillah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengorbankan nyawa di jalan Allah. Namun demikian, medan pengorbanan lain masih terbuka luas. Bagi siapa saja yang mau menjaga spirit pengorbanan, maka mereka berkesempatan untuk menyusul orang-orang terbaik ke tempat terbaik berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dan menyuruh mengerjakan kebaikan, mencegah kemungkaran, inilah pengorbanan yang harus selalu ada dan kita lakukan bersama. Karena dengan dakwah umat akan terselamatkan dari pemurtadan, akan kokoh keislamannya, dan dengannya seorang muslim diajak untuk menjalankan Islam secara kafah atau keseluruhan sekaligus memperjuangkannya. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kemudian yang kedua, dakwah kita adalah berinfak dan sedekah, baik wajib maupun sunnah. Seorang muslim hendaklah meneruskan spirit kurban dengan terus mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan dengan sedekah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah yang tidak terikat oleh ketentuan besaran dan waktunya. Dengan menyantuni fakir miskin dan kaum duafa, bukan hanya kita bersyukur kepada Allah, tetapi juga berupaya memperkokoh keislaman mereka dan menumbuhkan saling cinta. Jangan sampai kita menjadi pendusta agama, yaitu tidak mau peduli dengan beban sesama. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Kemudian yang ketiga, dakwah yang harus kita laksanakan adalah berkontribusi sesuai kompetensi. Ketika seseorang muslim bekerja, hendaklah ia niatkan untuk ibadah, bahwa ia sedang turut membangun peradaban Islam, membantu sesama menebar kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Maka segala daya yang dikeluarkannya, lelahnya, energinya, semuanya menjadi bentuk pengorbanan, karena seorang muslim yang memiliki spirit pengorbanan pada saat yang sama juga memiliki semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki prestasi dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lahul malikul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه الأنوار أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وأرض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة